أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Demikianlah setiap kali seorang rasul datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Ad-Dariyat, surat ke-51, ayat 52 sampai ayat 56.
Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil ihsan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin. Wa na'udzu bika minadh dhalimin. Wa na'udzu bika minal fasikin. Wa na'udzu bika minal munafikin. Wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, saat ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, Allah mengkasih sayangi kita semuanya, dan Allah senantiasa membimbing orang-orang yang beriman dan takwa dan orang-orang yang solih dan solihah. Mudah-mudahan para ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak cucu kita, siswa-siswi kita, dan seluruh umat manusia, mudah-mudahan Allah jadikan ibu-ibu yang solihah dan bapak-bapak yang soleh, sehingga anak cucunya, siswa-siswinya menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan predikat yang terbaik, selamat dunia sampai akhirat, dan terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan para ibu-ibu yang ada di bumi ini, mereka semua adalah ibu-ibu yang beriman takwa, sehingga bumi ini, negeri ini bisa kokoh, dan mudah-mudahan bapak-bapak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bapak-bapak yang khair, guru-guru yang khair, dan juga para pemimpin dan warga bumi adalah orang-orang yang khair. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 28 sampai 35. Mudah-mudahan
dengan kita berhaqqa tilawatih dan berhaqqa tuqatih serta berhaqqa jihadih, kerja dan kinerja kita menjadi kinerja yang terbaik, yang akan mendapatkan hasil yang optimal dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah ayat 105. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bertafaqquh fiddin. At-Taubah 122. Dengan tafaqquh fiddin, memperdalam agama ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita, sehingga kita mampu untuk memelihara diri-diri kita. Allah akan memberikan kemampuan kita bisa menjaga diri-diri kita, serta anak cucu kita, istri suami kita, lingkungan kita, negeri kita, dan umat ini akan terjaga dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sehingga mereka akan mampu untuk menjadi orang-orang yang beriman takwa dan senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200. Mudah-mudahan hidup kita ini husnul dan wafat kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Doa kita untuk saudara-saudari kita kaum muslimin, kaum muslimat, seluruh umat jin dan manusia yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan nantinya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa kita bersama untuk saudara-saudari kita kaum mukminin, kaum mukminat, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, sahabat guru, sahabat para pemimpin, dan warga bumi ini yang beriman dan takwa, mukminin mukminat yang sudah amwat, mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9 dan juga surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama sahabat dunia akhirat, saudara-saudari dunia akhirat yang akan mendapatkan jaminan selamat dunia akhirat. Surat An-Nisa mulai ayat 1 sampai ayat 70. Amin ya rabbal alamin. Surat Ad-Dariyat ayat 52. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa kaum Quraisy mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tukang sihir atau orang gila. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Demikian juga halnya umat terdahulu telah mendustakan rasul mereka. Mereka telah mengatakan seperti kata-kata yang dilontarkan oleh kaum kafir Makkah itu. Hal itu bukanlah suatu hal yang baru dalam kisah umat manusia. Semua rasul itu telah didustakan dan disakiti. Akan tetapi rasul-rasul tetap bersabar hingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sebagai penghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi.
atas segala penderitaan yang dialaminya akibat penolakan kafir Makkah. Mereka telah menjadi angkuh dengan hal-hal kebendaan yang merupakan nikmat yang mengagungkan mereka. Mereka terpedaya oleh penundaan adab Tuhan kepada mereka, maka segala peringatan dan nasihat tidak bermanfaat bagi mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila hati sudah mati, maka telinganya terkunci, matanya terkunci, sehingga dia tidak mau menerima nasihat itu. Surat Al-Baqarah ayat 6-7. Dan juga hati yang mati. Orang-orang yang hatinya mati tetap berkukuh mengikuti iblis laknatullah alaih. Kemudian orang-orang yang hatinya sakit, mereka senantiasa membiasakan kata-kata yang dusta, mengingkari janji-janjinya, dan berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 8-20. Mereka juga menyampur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mereka bersahabat setia dengan orang-orang yang kufur, dengan orang-orang yang dolim, dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang musyrik, yang akhirnya mereka berani memusuhi Allah dan Rasul-Nya dan umat Islam ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau bertaubatan nasuha. Amin ya Rabbal alamin. Ayat 53-nya. Dalam ayat ini Allah mencela orang-orang kafir itu dengan mengatakan, apakah orang-orang kafir terdahulu itu telah terlepas kepada yang kemudian dari mereka untuk mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan mereka datang kemudian itu betul-betul menerima dan mengikuti saran tersebut. Mereka sesungguhnya adalah kaum yang durhaka, yang melampaui batas dalam pelanggaran-pelanggaran ketentuan agama dan akal. Kedurhakaan mereka itulah yang merupakan tali pengikat antara orang-orang yang terdahulu dengan orang-orang yang kemudian, seolah-olah manifestasikan adanya pesan tersebut. Ternyata orang-orang yang kufur di zaman dahulu sama juga dengan orang-orang yang kufur pada saat ini. Na'udzubillah, mudah-mudahan mereka segera mendapatkan hidayah sehingga bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Ayat 54, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, diperintahkan Allah supaya berpaling dari mereka, dan Allah menerangkan bahwa ia tidak tercela karena dia tidak membebani Rasulullah untuk mengislamkan kaum kafir Makkah. Tugasnya hanyalah melakukan dakwah dan ini telah dilakukannya. Jadi di dalam Islam Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaksa kita, tetapi
kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran-pelajaran yang berharga dengan diutusnya para nabi dan rasul membawa kitab-kitab suci sehingga manusia supaya memilih mana jalan yang terbaik. Surat Az-Zumar ayat 17 sampai ayat 18. Mereka yang berakal cerdas saja yang dapat menerima dakwah ini. Mudah-mudahan umat yang ada di bumi ini akhirnya mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan saling mencintai umat Islam yang ada di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ayat 55. Ayat ini menerangkan, ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, agar tetap memberikan peringatan dan nasihat, karena peringatan dan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang hatinya siap menerima petunjuk. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, setelah diturunkan ayat 54 tersebut, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk memalingkan diri, maka setiap orang yang menyangka akan datang malapetaka yang akan menimpa, maka turunlah ayat 55 ini, dan legalah perasaan dan lapanglah dada kami. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayat 56, ayat ini menegaskan bahwa Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenalnya dan supaya menyembahnya. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Pendapat tersebut sama dengan pendapat Az-Zajjad, tetapi ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepadanya dan untuk merendahkan diri. Maka setiap makhluk, baik jin ataupun manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri terhadap kehendaknya, menerima apa yang Dia takdirkan. Mereka dijadikan atas kehendaknya dan diberi rizki sesuai dengan apa yang telah Dia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan madarat kepada kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut menguatkan perintah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita luruskan nawaitu kita bahwa tugas hidup kita adalah untuk beribadah yang bertujuan untuk mencari ridhonya Allah dan yang berfungsi sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Semoga diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, bapak, ibu, wali murid semua yang ada di bumi
dan sahabat-sahabat guru yang ada di bumi, sahabat-sahabat pemimpin yang ada di bumi dan warga bumi semuanya, diberikan oleh Allah sifat akhlakul karimah, sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan langkah-langkah kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.